kami ada, sebagaimana kami ada hari ini, kami tahu bukan karena kuat gagah manusia, tapi semata-mata karena anugerah-Mu. Engkau yang sudah memanggil dan memilih kami. Seperti pujian ini, sekali Yesus, tetap Yesus, sampai selama-lamanya, tidak ada mengenal kata mundur atau menyerah. Terima kasih Bapak. Mari kita berdoa bersama-sama, ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya. Dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak, kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras dan lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku yang maha tinggi, telah kubuat tempat
teduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Berbicara pada setiap kami, dan Kau menganugerahkan hikmat pewahyuan kepada kami semua yang hadir pada hari ini. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan? Haleluya. Senang sekali hari ini Rabu 30 Agustus 2023 boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan bagian yang terakhir daripada apa yang sudah saya sampaikan di hari Sabtu yang kemarin, ya. Mari kita buka Alkitab kita kembali dari 2 Korintus pasal 2 ayat yang ke-14. 2 Korintus pasal 2 ayat yang ke-14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Nah, Bapak Ibu sekalian, apapun tantangan, rintangan, masalah, atau mungkin ujian dan pencobaan yang sedang kita hadapi hari-hari ini, Bapak Ibu sekalian, kalau kita mempercayai Tuhan dan mempercayai firman-Nya, maka Bapak Ibu sekalian, kita itu bisa mengucap syukur di dalam segala keadaan, bukan mengucap syukur untuk kejadiannya, tapi seperti Rasul Paulus katakan kepada jemaat di Tesalonika, kita bisa mengucap syukur di dalam keadaan yang tanda petik seolah-olah itu tidak baik pada hari ini. Sebab mengapa? Karena dalam Kristus itu pasti ada yang namanya kemenangan. Karena Tuhan sendiri selalu
membawa kita ke jalan kemenangannya. Tinggal kita ini mau nggak dituntun di jalan-jalannya Tuhan. Ya, setiap pagi kalau kita mendeklarasikan Mazmur 91, saya benar-benar menjiwai, saya benar-benar mengucapkan Mazmur 91 itu dengan iman, Bapak Ibu sekalian. Ya, ayat yang ke-14 dari Mazmur 91 berkata, kalau hati kita melekat kepada Tuhan, maka Tuhan menjawab kita. Ya, Tuhan menyertai kita dalam kesesakan, bahkan Tuhan yang akan menolong kita. Dan pertolongan Tuhan itu tak pernah terlambat, Bapak Ibu sekalian, selalu datang tepat pada waktunya. Asal kita mau hidup menurut Tuhan dan hidup di jalan-jalannya Tuhan. Dalam Roma 8 ayat 37 dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Mengapa? Oleh Dia yang telah, bukan yang akan, tapi oleh Dia, oleh Kristus yang sudah mengasihi kita. Ingat Bapak Ibu sekalian, di hadapan Tuhan, yang pertama, gara-gara Kristus, di hadapan Allah Bapa kita anaknya. Gara-gara Kristus, maka kita itu dibenarkan oleh darah Yesus dan kita ditebus dari dunia yang fana, kita ditebus dari dosa dan sekarang menjadi miliknya Kristus. Dan gara-gara Kristus pula, gara-gara Yesus Kristus pula, kita ini adalah rumah Allah, tempat kediaman Allah. Jadi nggak ada alasan bagi kita untuk hidup di dalam kekhawatiran atau ketakutan yang berlebihan ketika kita menghadapi suatu tekanan. Ya, kita sudah belajar dalam 2 session yang lalu secara berturut-turut. Yang pertama, yang penting begini, Bapak Ibu sekalian, ketika kita menghadapi masalah dalam persoalan ini, tetap miliki iman yang teguh. Berfokuslah kepada Kristus Yesus Tuhan. Jangan lihat besarnya masalah dan keadaanmu. Kalau kita fokusnya terus kepada masalah-masalah kita, Bapak Ibu sekalian, itu membuat kita menjadi lemah, membuat kita jadi takut, dan maaf, bisa membuat kita jatuh sakit, Bapak Ibu sekalian. Ya, iblis selalu mau agar kita fokus kepada masalahnya. Ingat, Alkitab bilang iblis itu seperti singa, bukan singa dia, seperti singa yang mengaum-ngaum, ya. Orang yang diterkam singa dan kemudian masih hidup, ya, dia memberikan kesaksian begini. Yang paling menakutkan dari singa itu yaitu ketika mendengarkan aumannya. Oh, nah itu yang membuat orang yang berhadapan dengan singa itu gemeteran dan kemudian kakinya jadi lemas, ya kan? Maka itu Bapak Ibu sekalian, ketika sekarang iblis sedang mengaum-ngaum, sedang mengintimidasi kita, kalau kita fokusnya kepada auman iblis, kepada auman setan ini, fokusnya kita kepada masalah, Bapak Ibu sekalian, aduh, itu bisa bikin kita lemes loh Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau kita berfokus kepada Tuhan yang selalu membawa kita di jalan kemenangannya, maka Bapak Ibu sekalian, kita bisa kuat menghadapi setiap masalah itu. Dan ingat tadi, ujung-ujungnya kita lebih daripada pemenang. Yang kedua, kita sudah belajar bahwa kita nggak boleh lupa akan kebaikan Tuhan. Maka itu dikatakan kepada orang Israel yang sudah menyeberangi sungai Yordan, itu untuk mendirikan tugu peringatan. Buat apa? Untuk mengingat kembali kalau nanti di depannya ketika ada di Kanaan, kemudian ngadepin raksasa,
ngadepin masalah, dia ingat perjalanan yang lalu itu. Kalau yang lalu Tuhan sudah sertai dan Tuhan tolong, maka Tuhan kita itu Tuhan yang tidak pernah berubah kasihnya, Tuhan tidak pernah berubah kebaikannya, dan maaf, kekuatannya nggak pernah jadi loyo, Bapak Ibu sekalian ya. Karena dia Allah, dia adalah bukan manusia, dia adalah Allah, Allah yang hidup, Allah yang real, Allah yang nyata. Kalau dulu Tuhan sudah tolong kita dengan kekuatan dan keperkasaannya, hari ini juga Tuhan pasti tolong kita. Amin. Ingat, karena kita anaknya, kita adalah miliknya, kita ini adalah tempat kediaman roh Allah itu sendiri. Ya, dan Tuhan juga akan menolong kita di hari-hari yang akan datang. Tapi yang penting, bagaimana hati ini terus melekat kepada Tuhan dan memiliki iman yang teguh. Nah, sekarang kita percaya kalau Tuhan itu selalu membawa kita di jalan kemenangannya, maka seringkali jalan-jalan yang dibawa Tuhan itu nggak sama dengan jalan yang kita ingini. Ya, saya sudah sampaikan bahwa jalan Tuhan itu nggak sama dengan jalan kita. Nah, sekarang kita akan belajar dari kitab Yosua pasal 5 ayat 10 sampai 12. Ini ceritanya orang Israel sudah masuk di tanah Kanaan ya, setelah mendirikan tugu peringatan. Maka Yosua 5 ayat yang ke-10 Tuhan bilang gini, sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan berteh gandum pada hari itu juga. Lalu, nih ayat 12 nih yang paling gawat nih. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Kalau ini orang Jakarta, mungkin orang Israel bilang gini, aduh cilaka 13, ya kan? Selama 40 tahun mereka itu bangun pagi, nggak usah kerja, nggak usah apa, tinggal keluar dari perkemahan, mereka ngambil mana itu. Saya tuh jadi kepengen ya, mana itu kayak apa. Tapi yang jelas mana ini adalah suatu makanan surgawi yang hebat loh. Yang menyebabkan orang Israel itu kuat, sehat, jalan 40 tahun di padang gurun, mereka tetap hidup. Wah, itu pasti mana adalah sesuatu yang hidup, yang luar biasa. Jadi waktu mereka udah sampai di tanah Kanaan, mana itu berhenti. Wah, Bapak Ibu sekalian, ya, ini adalah suatu perubahan yang nggak pernah mereka duga sebelumnya. Dan Tuhan bilang, ya kan, kamu sekarang sudah masuk ke tanah Kanaan. Jadi sekarang kamu itu harus menabur, harus menanam. Kalau kamu tidak menabur, kamu tidak menanam, maka kamu nggak bisa makan. Jadi Bapak Ibu sekalian, hal ini mau bicara begini. Ada bagian kita yang harus kita kerjakan, Tuhan tidak mau mengerjakannya bagi kita. Yang tidak bisa kita kerjakan, nanti Tuhan yang akan mengerjakannya bagi kita. Nanti Bapak Ibu bisa baca Yosua pasal 5 secara lengkap. Ya, maka Bapak Ibu sekalian, ketika mana itu berhenti, maka yang ada dalam pikiran orang Israel, yang pertama, mereka akan mati kelaparan. Ya kan? Karena nggak ada lagi mana. Atau yang kedua,
Wah, ini kesempatan untuk aku melakukan sesuatu bersama-sama dengan Tuhan. Alkitab bilang, bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Kalau kita belajar tentang kisah burung Raja Wali, ya kan? Burung Raja Wali itu kan diumpamakan kita ini sebagai orang-orang Kristen, orang-orang percaya kepada Tuhan. Burung Raja Wali itu ada waktunya dia selalu disediakan makanannya oleh induknya. Tetapi ketika menurut induknya waktunya sudah tiba, maka sarang burung Raja Wali itu digoyang, ya kan? Digoyang, bahkan ini dibuat tidak nyaman, sehingga anak burung Raja Wali itu mau tidak mau dia harus keluar dari sangkarnya, belajar terbang. Setelah belajar terbang kemudian belajar cari makan sendiri, dan itu nggak enak, Bapak Ibu sekalian, ya. Orang untuk keluar dari zona kenyamanan itu selalu tidak enak, Bapak Ibu sekalian. Tapi saya sering bilang gini kepada jemaat, lebih enak mana? Membantu orang atau dibantu orang? Ya kan? Lebih enak mana? Mendapat bantuan atau memberi bantuan? Saya bilang, jangan keburu dijawab ya, pikir baik-baik. Dan kalau saya pribadi, saya lebih suka memberi bantuan daripada menerima bantuan. Buat saya, lebih baik memilih memberi pertolongan daripada saya diberi pertolongan. Ya, nah, Bapak Ibu sekalian, orang Israel ketika sampai di Kanaan, mereka mulai bekerja dan mulai menabur. Dalam kitab Galatia pasal 6 dikatakan jangan sesat, Allah itu tidak bisa dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya, ya. Jadi orang Israel itu mulai mereka belajar untuk menabur, ya, menabur, menanam, menyiram, menjaga hasil tanaman, dan yang memberi pertumbuhan, orang Israel nggak bisa memberi pertumbuhan. Yang bisa memberi pertumbuhan adalah Tuhan. Makanya Alkitab bilang gini, jerih payahmu tidak akan membuat kamu kaya, tapi berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Tangan kita itu cuman segini, kecil, Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau kita bekerja dengan tangan kita yang kecil, dapatnya juga kecil. Tapi kalau Tuhan yang menyertai kita, tangan Tuhan itu kan maha besar, tidak terbatas besarnya. Tangan kita yang kecil bersama dengan tangan Tuhan yang maha besar itu, maka hasilnya tentu dahsyat dan menakjubkan. Dalam kitab Markus dikatakan bahwa apa yang ditabur itu akan dituai, ada yang 30, 60, bahkan sampai 100 kali ganda. Maka pesan Tuhan hari ini kepada setiap kita, Bapak Ibu sekalian, ya, Bapak Ibu sekalian, mari kita terus menabur apa yang ingin kita tuai. Kalau kita mau menuai kasih, maka taburlah kasih. Kalau kita mau menuai kebaikan, taburlah kebaikan. Kalau kita mau menuai jagung, taburlah jagung. Kalau kita mau menuai kacang, taburlah kacang. Kalau kita mau menuai berkat, taburlah berkat. Ya, itulah Bapak Ibu sekalian. Dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6 dan 8 dikatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita
Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Ya, menabur, Bapak Ibu sekalian, itu juga bisa bicara tentang hubungan di dalam keluarga, rumah tangga. Mungkin hari ini kita kurang mendapatkan kasih dari pasangan hidup kita. Kita kurang mendapatkan kasih dari orang tua kita. Kita kurang mendapatkan kasih daripada anak-anak kita. Kita kurang mendapatkan kasih. Maka Bapak Ibu sekalian, taburlah kasih. Percayalah, apa yang ditabur itu pasti kita menuainya, ya. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita percaya akan firman Tuhan, dan seringkali para pendoa syafaat atau orang-orang yang bertugas berdoa sebelum mendengar firman Tuhan, mereka berkata begini, berbahagialah kalau kamu mendengar dan melakukan. Tuhan mau Bapak Ibu sekalian, kita ini menjadi pelaku-pelaku daripada firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Sehingga apa? Kita menjadi orang yang berbahagia dan kita selalu mengalami kemenangan. Karena menabur itu adalah jalan Tuhan agar kita mengalami kemenangan. Sekali lagi, kalau kita menabur yang jahat, pasti kita menuai yang jelek. Tapi kalau kita menabur yang baik, kita akan menuai yang baik. Kalau kita menabur kasih, kita akan menuai kasih. Kalau kita menabur kebencian, kita akan menuai dibenci orang. Kalau kita menabur pemberontakan, maka kita akan menuai pemberontakan. Kalau kita menabur ketaatan, kita akan menuai ketaatan. Kalau kita menabur rasa hormat, maka kita juga akan menuai rasa hormat. Ya, itulah yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap kita, yaitu menabur, menabur, dan menabur. Dan percayalah, ketika kita mengerjakan bagian kita, Tuhan yang akan mengerjakan bagiannya, dan Tuhan yang akan memelihara kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa, berkati setiap anak-anakmu yang sudah hadir pada hari ini. Biarlah Allah Roh Kudus menolong kami, mengingatkan kami, dan menganugerahkan kemampuan dan kekuatan kepada kami untuk kami melangkah, menabur, dan menabur, dan menabur, menabur yang ingin kami tuai. Dan kami percaya akan firman-Mu, Tuhan. Apapun situasi kondisi yang terjadi pada hari-hari ini, ketika kami menabur yang baik, kami pasti menuai yang baik. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.